Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada materi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan-bilangan yang disusun menurut baris dan kolom, ya. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut elemen-elemen atau komponen-komponen matriks, ya. Nama sebuah matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital, sehingga banyak baris kali banyak kolom dari suatu matriks disebut orde dari matriks atau ukuran matriks tersebut. Secara umum, matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya ada matriks A. Matriks A itu mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen A11, A12, A13 sampai A1 ke N. Juga demikian untuk kolomnya. Kolomnya A11, A21, A31 sampai AM ke 1, ya. Itu disebut matriks. Perhatikan contoh berikut, ya. Misalnya ada matriks A, ya, yang terdiri dari 3 baris, dan terdiri dari 4 kolom, ya, 4 kolom. Maka matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Penulisannya itu matriks A berorder 3 kali 4, atau dapat ditulis seperti ini, ya. Contoh yang lain, ini ada matriks terdiri dari 5 baris dan 5 kolom, ya. 5 baris dan 5 kolom. Maka elemen dari matriks A ini misalkan, ya, ini A14, berarti elemen yang ada di baris pertama dan kolom keempat. Berapa? Yaitu baris pertama, kolom keempat, yaitu sama dengan 0. A14. Demikian juga nanti kalian bisa mempelajarinya ini. Berapa elemen pada posisi baris keempat, kolom ketiga. Baris keempat, kolom ketiga berapa? 1. Ya, silakan kalian pelajari. Kemudian ada jenis-jenis dari matriks yang khusus. Ada yang pertama itu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi walaupun ordenya 2, itu nilainya 0 semua. Elemen-elemennya semuanya 0. Kemudian contoh yang kedua, jenis matriks yang kedua yaitu matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya, ya. Ini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, ya. Matriks B berarti ini matriks bujur sangkar 3 kali 3. Matriks C, matriks bujur sangkar 4 kali 4. Jadi banyaknya kolom sama dengan banyak barisnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya adalah 0, ya. Selain ini, diagonal utamanya atau elemen utamanya yaitu ada nilainya 1, 5, 1, 6, 4. Yang lainnya 0. Ini juga matriks order 4 kali 4. Ya, itu namanya matriks diagonal. Diagonalnya saja yang mempunyai nilai. Kemudian jenis yang keempat yaitu matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama, ya. Diagonal utamanya bernilai sama. 2, 2, ya. Kemudian 3, 3, 3. 4, 4, 4, 4. Ini namanya matriks skalar. Kemudian ada matriks
identitas atau sering kita jumpai penotasiannya adalah I ya. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 ya. Ini diagonal utamanya bernilai 1 ya. Baik itu yang berorder 2, berorder 3, berorder 4, berorder 5, diagonal utamanya bernilai 1. Itu matriks identitas. Kemudian yang keenam jenis matriks yaitu matriks segitiga atas. Maksudnya apa matriks segitiga atas? Yaitu matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0 ya. Di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ya. Kemudian yang ketujuh ada matriks segitiga bawah. Kebalikannya yang tadi ya. Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 ya. Ini adalah matriks segitiga bawah yang di atasnya, di atas diagonal utamanya sama dengan 0 ya. Ini baik yang berorder 3, berorder 4, demikian. Ini namanya matriks segitiga bawah. Bagaimana operasi pada matriks ya? Ada penjumlahan dan pengurangan dua matriks ya. Apabila dua buah matriks, misalnya matriks A dan matriks B, dapat dijumlahkan dan dikurangi apabila kedua matriks berorder sama. Berarti matriksnya berukuran sama ya. Penjumlahan dua matriks. Ya, secara umum dituliskan. Misalnya ada matriks A yang elemen-elemennya A11, A2, A12 dan seterusnya. Dan ada matriks B, B11, B12 dan seterusnya. Maka kalau matriks ini dijumlahkan A plus B, maka elemen-elemen yang bersesuaian dijumlahkan. A11 dijumlahkan dengan B11, B12 dijumlahkan dengan A12 ya. Demikian juga kalau ada A21 dijumlahkan dengan B21. Jadi dijumlahkan dengan elemen-elemen yang bersesuaian. Bagaimana kalau pengurangan sama dengan penjumlahan, yaitu dikurangi dengan elemen-elemen yang bersesuaian. Ya, A11 tentunya dikurangi dengan B11, A12 tentunya dikurangi dengan B12 dan seterusnya. Kemudian ini contohnya ya, contoh soal. Jika diketahui matriks A, elemen-elemennya 9, 2, 3, 4, 7, 8 dan matriks B ya elemennya 3, 6, 1, 2, 1, 0. Tentukan A plus B. Tentukan juga A min B. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa elemen-elemen yang bersesuaian yang dijumlahkan. 9 dijumlahkan dengan 3 ya, sama dengan 12. 2 dijumlahkan dengan 6 sama dengan 8. Kemudian 4 dijumlahkan dengan 2 sama dengan 6 dan seterusnya ya. Juga demikian untuk pengurangan matriks A dikurangi dengan matriks B ya. Dikurangi 9 dikurangi 3 ya sama dengan 6. Kemudian 7 dikurangi 2 sama dengan 5 ya. Demikian mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi ordernya harus sama. Sekarang bagaimana dengan perkalian skalar dengan matriks ya? Jika skalar dikalikan dengan matriks, maka akan diperoleh sebuah matriks yang elemen-elemennya merupakan perkalian skalar tersebut dengan setiap elemen matriks. Secara umum dapat dituliskan, misalnya ada matriks A, tetap elemen-elemennya seperti tadi A11, A1 dan seterusnya sampai ANM.
Bagaimana perkalian skalarnya? Misalnya K ini adalah suatu skalar ya, dikalikan matriks A tadi. Lah, semua elemen-elemennya itu juga dikalikan K, sehingga K kali A itu sama dengan K dikalikan A11, K dikalikan 12, K dikalikan dengan A21, K dikalikan juga dengan A22, dan seterusnya. Ya, misalkan ya, contohnya ada matriks A yang elemen-elemennya sama seperti tadi, 9, 2, 3, 4, 7, 8. Tentukan nilai dari 3A ya. 3A maksudnya matriks A dikalikan 3 ya. 3 dikalikan 9, 3 dikalikan 2, 3 dikalikan 8, sehingga hasilnya adalah matriks 3 kali matriks tersebut ya. 3 dikalikan matriks A hasilnya. Paham? Ya. Sifat-sifat pada perkalian skalar dengan matriks ya. Ini ada sifat kumulatif ya. K kali A sama dengan ya A kali K ya. K dalam kurung dikalikan matriks A plus matriks B berarti sifat distributif ya. K dikalikan A plus K dikalikan B ya. Demikian juga ada hukum distributif kalau pengurangan. Ya. Kemudian ada ini sifat juga ya. K dikalikan I kali A. Ini sama dengan matriks identitas. K dikalikan matriks identitas baru keluar dikalikan matriks A. Demikian juga kalau ada penambahan K plus I dikalikan matriks A, maka bisa dikalikan ya K kali A plus I kali A. Demikian juga ini ya. Ya, matriks 1A sama dengan A ya. Matriks min 1 dikalikan A sama dengan matriks matriks A ya. Demikian contoh-contoh mengenai sifat-sifat dari perkalian skalar. Kemudian ada perkalian dua matriks ya. Perkalian dua matriks A dan B dapat dikalikan ya. Matriks A dikalikan matriks B jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Misalkan ya, matriks A ya ordernya N kali M. Sedangkan matriks B ordernya M kali K. Maka nanti hasilnya kalau matriks A dikalikan matriks B, hasilnya ordernya yaitu N kali K. Paham? Ya. Nah, misalnya ada dua matriks A dan matriks B yang elemennya seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita kalikan ya? Kita kalikan matriks A dan matriks B ya. Dimisalkan itu hasilnya nanti perkalian antara matriks A dan matriks B itu hasilnya adalah matriks C. Lah, matriks C ini mempunyai elemen-elemen sebagai ini ya, seperti ini. Yaitu ada C11, ada C12, ada C13 dan seterusnya sampai C1 ke K. Demikian juga kolomnya ya. Ada C11, ada C21, ada C31 dan seterusnya sampai C ke N. Sehingga matriks ini nantinya mempunyai elemen-elemen sampai CNK. Ya. Bagaimana cara pengaliannya ya? Bisa diikuti ya. C kali matriks C adalah matriks ya, sama dengan matriks A dikalikan matriks B. Jadi komponen C kan ada C11. Itu hasilnya adalah hasil A kali antara
elemen matrik A dengan elemen matrik B. Ini ya. Semuanya seperti ini. A11 dikali B11 plus A12 dikali B21 plus gitu ya. A13 dikalikan B31 dan seterusnya. Ya, kita contohkan ini jika A matriknya 2 kali 2 ya, ini ya 1 2 3 4, sedangkan B adalah 3 kali 2 ya. Ya, 3 kali 2, maka nanti hasilnya adalah matrik 3 kali 2 ya. Silakan kalian pahami bahwa elemen dari matrik A pada posisi A11 baris pertama kolom pertama adalah sama dengan 1 ya. Matrik B ya pada posisi ya pada baris pertama kolom pertama adalah 5 dan seterusnya sampai A22 ya. A22 yaitu baris kedua kolom kedua adalah sama dengan 4 ya. Bagaimana posisi di sini? Ini adalah elemen dari matrik B ya pada baris kedua ikuti panah ya. Kemudian kolomnya berapa? 1 2 3. Pada kolom pertama itu sama dengan 0 ya. Kemudian kita kalikan. Kita mau mencari posisi C11 ya. C11 itu berarti ya A11 kali B11 plus A12 dikali B21 ya. Ini ya saya ulangi lagi. A11 adalah 1 dikalikan B11 ya adalah 5 ini plus, perhatikan, plus A12 ya dikalikan B22 ini ya. A11 1 dikalikan B12 6, kemudian plus A12 berapa? 2 dikalikan B22 ya. B22 8. Kemudian dijumlahkan ya. Posisi C11 itu di 19, posisi C12 adalah berapa tadi? 19 22. Berapa posisi pada C13 ya? 13 berarti A11 1 ya dikalikan B13 9 ya. Kemudian ya ini sekarang A12 2 dikalikan ini dikalikan posisinya berapa ini? B23
baris kedua, kolom ketiga. Sehingga kalau kita kalikan maka akan sama dengan 9. Bisa dicoba sendiri ya, bisa dicoba sendiri. Sehingga matrik A kali matrik B sama dengan 19, 22, 9, 43, 50, 27. Sekarang bagaimana dengan transpos matrik? Transpos matrik itu adalah ya, transpos dari suatu matrik merupakan pengubahan baris menjadi kolom. Masih ingat di determinan ya? Dan kolom menjadi baris. Transpos dari matrik A dinotasikan dengan A pangkat T. Ini dibaca transpos A atau A pangkat T kecil. Ini transpos A. Jika matriknya dinyatakan dengan elemen-elemen sebagai berikut, maka transposnya diingat-ingat ya. Baris pertama kan A11, A12, A31 dan seterusnya. Sedangkan kolomnya A11, A21, A31 dan seterusnya. Maka kalau dijadikan transpos, yang baris ini menjadi kolom. Kita lihat ya. Baris tadi menjadi kolom. Sedangkan yang kolom menjadi baris ya. Dibalik ya. Ya, dibalik. Itu transpos namanya. Contohnya ya. Kalau matrik A ya, komponennya tetap sama, maka transposnya ya, yang baris pertama ini menjadi kolom pertama. Yang baris kedua menjadi kolom kedua, atau sebaliknya ini ya. Ya, kolom jadi baris. Ya, paham? Ya. Jika ada matrik A sama dengan transposnya ya, maka matrik A tersebut disebut matrik yang simetris ya. Misalnya seperti ini ya. Ya. 1 2 3 2 5 4 3 4 7. Kemudian ditransposkan ya. Yang baris menjadi kolom 1 2 3 dan seterusnya. Ternyata sama bentuknya kan ya? Sama elemen-elemen, posisi elemen-elemennya sama. Ini dimaksud matrik simetris. Kemudian inverse dari matrik. Apa inverse dari matrik? Ya, jika suatu matrik A dikalikan dengan matriks B yang berorde sama sehingga diperoleh hasil perkaliannya merupakan matrik identitas, maka matrik B tersebut disebut inverse dari matrik A. Ya. Inverse dari matrik A dapat dituliskan dengan bentuk A pangkat min 1. Ini namanya dibaca inverse. Inverse matrik A. Bagaimana dengan matrik orde 2 kali 2? Bagaimana inverse-nya? Maka inverse-nya kalau kita notasikan ya, matrik A, elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Maka inverse dari matrik tersebut dinyatakan dengan ya, inverse A itu determinan A dikalikan ya, lihat posisinya sekarang ya, yang DC menjadi kolom tetapi ada tanda negatif ya, ini jadi kolom juga yang BA tapi tandanya negatif, sehingga inverse dari matrik A itu determinan, ingat perkaliannya A kali D dikurangi C kali B ya. Kemudian baru dikalikan dengan matrik yang sudah dibalik ini ya. Jadi suatu matriks mempunyai inverse jika matriks tersebut bukan matrik singular.
Apa artinya? Yaitu matrik yang determinannya tidak sama dengan 0. Contohnya, ya, tentukan inverse dari matrik, ya, masih order 2 kali 2. Elemennya matrik A adalah ya 4, 2, 5, 3. Maka kita cari determinannya dulu ya untuk mencari inverse-nya, yaitu 4 kali 2 12, 5 kali 2 10. Jadi determinan dari matrik A adalah sama dengan 2 ya. Lah, kemudian berapa inverse-nya? Inverse-nya seperdeterminan 1/2. Kemudian elemen-elemennya kita rubah ya. 3, jadi kolom ini 3, 5, 2, 4, negatif, negatif. Kemudian setengah dikalikan 3 ya, jadi 3/2. Setengah dikalikan min 2 jadi min 1. Min 5 dikalikan 1/2 jadi 5/2. 4 dikalikan 1/2 jadi 2. Ini inverse untuk order 2. Terus inverse matrik order 3 kali 3 itu rumusnya inverse matrik A pada order 3 seperdeterminan A dikalikan adjoin matrik A. Apa adjoin matrik itu? Adjoin itu kalau kita mencari kofaktornya, kemudian kita transposkan. Itu transpos dari matrik A itu merupakan adjoin matrik A. Silakan disimak caranya ya. Misalkan ya, tentukan inverse matrik A dari A di bawah ini. Ya, matrik A di bawah ini. Matriksnya ya sama dengan ya 0, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 0, 2. Berarti kalau kita mau mencari transpose dari matrik A, berarti kita mencari kofaktor dari matrik A dulu. Bagaimana mencari kofaktor dari matrik A? Ingat, ini posisi A11. A11 di 0 ini. Maka ya A11 ini cara mencarinya elemen tersebut ya, pada baris pertama kita hilangkan, pada kolom pertama kita hilangkan, sehingga sisanya adalah 1 0 1 0 1 2 1 2. Ingat, pada ujung kiri paling atas adalah plus ya. Plus, min, plus. Kalau ordernya lebih dari 3 mungkin min lagi ya. Kemudian ke bawahnya juga demikian, plus, min, plus. Min kalau ordernya order 4. Paham? Ya. Ini juga demikian ya. Kan tadi sudah di sini min, maka min plus min. Min plus min. Ya. Kemudian tadi ini posisi di 1 1. Kemudian ini di A12. Di sini kan berarti A12 kan posisinya ini. Maka baris pertama dan kolom kedua, baris pertama dan kolom kedua kita hilangkan. Jadi sisanya 3042. 3042. Demikian seterusnya untuk mencari komponen-komponen pada kofaktor A, matrik A. Sampai ke misalnya ini ya, A33. Posisinya kan di sini. Maka baris ketiga dan kolom ketiga kita hilangkan. Tinggal 0131 ini. 0131. Kemudian kalau sudah semuanya kita kalikan ya, kita kalikan matrik-matrik tersebut ya. 1 kali 2 2, 1 kali 0 0, berarti 2 dikurangi 0 2, berarti posisi di A11 ini 2 ya.
Demikian juga ini, 3 kali 2 6 dikurangi 4 kali 0 0 ya, berarti 6. Tapi di sini negatif, berarti di sini adalah min 6. Demikian juga sampai ke sini ya, atau sini ya, kita contohkan ya. Berarti 0 kali 0 0 dikurangi 3 kali 2 6. Berarti di sini posisinya adalah min 6 ya, paham? Ya, paham sambil dicatat ya untuk membuktikan sendiri. Sehingga yang tadi sudah kita hitung A1 satunya 2 ya. A1 2 min 6, coba kita cek ya. Min 6 ya. Kemudian ya, dan ini ya. Kofaktor dari matrik A sudah diketahui. Kemudian kita mencari determinan dari matrik A. Tadi matrik A-nya elemen-elemennya ini. Kita cari besar dari determinan matrik A. Kita kalikan. Ya, sebagaimana perkalian determinan ya. Ternyata ketemu min 8. Jadi matrik A tersebut determinannya adalah min 8. Karena kita butuh saat mau mencari adjoin dari matrik. Determinannya min 8, maka ya adjoin dari matrik A adalah transpos dari matrik A, dari kofaktor A, ditranspos ya. Tadi kan posisinya gimana? Ini ya posisinya ya. Terus kalau kita transpos berarti 2 min 6 1 ini kan posisinya nanti di kolom. Kita lihat posisinya di kolom. Ini adalah adjoin dari matrik A. Paham? Ya. Kemudian kita mau mencari, tugas kita adalah mencari inverse dari matrik A. Berapa inverse matrik A? Yaitu seperdeterminan A dikalikan adjoin dari matrik A. Berapa tadi determinannya? Yaitu min 8. Seper min 8 dikalikan adjoin dari matrik A. Ya, tadi kan transpos dari kofaktor matrik A. Ya, kalikan satu persatu. Ya. Seper min 8 dikalikan 2 sama dengan min seperempat. Ini sama dengan 0. Ini kali min 2 sama dengan min berarti plus ya. Kemudian yang 3 ini min juga plus 3/4 min 1. Jadi inverse dari matrik A tadi adalah komponennya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya Ibu rasa cukup ya. Selamat belajar. Mudah-mudahan kalian sukses semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.